Assalamualaikum teman-teman. Oke, saya Dela Oktaviani. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang Maqasid Al-Syariah yang berasal dari mata pelajaran kuliah yaitu Pengantar Ekonomi Syariah yang diajarkan oleh Ustazah Afriyanti. Maqasid Al-Syariah adalah tujuan luhur di balik setiap hukum Islam, memastikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Untuk itu kita perlu mempelajari pengertian maqasid syariah, atau lebih tepatnya memahami maqasid dan syariah. Apa sih maqasid dan syariah itu? Untuk memahami maqasid syariah secara utuh, kita akan mengurai dua kata pembentuknya, yaitu maqasid dan syariah. Dengan memahami makna masing-masing kata, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai tujuan dan hikmah di balik hukum-hukum Islam. Maqasid itu sendiri adalah kata jamak dari maqasid atau imaqasyad yang memiliki akar kata qasyada. Secara bahasa ini berarti tujuan, maksud, atau niat. Sementara syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air dalam konteks Islam. Merujuk pada jalan yang jelas, terang, yang menuju dengan kebenaran. Maqasid, makna bahasa dan implikasinya. Maqasid yang berakar dari kata qasyada memiliki makna yang mendalam. Lebih dari sekedar tujuan, ia mencakup berbagai arti yang menunjukkan ketegasan dan keadilan dalam bertindak. Terbagi di antaranya menjadi al-i'timad, bermakna mengandalkan atau bergantung, menunjukkan bahwa sesuatu tindakan dilakukan dengan keyakinan penuh. Al-ummi, yang artinya merujuk pada suatu tujuan yang hendak dicapai, menunjukkan adanya arah dan maksud. Dan yang terakhir, istiqomatu at-thariq, berarti jalan yang lurus dan benar, menekankan pentingnya konsistensi dan kebenaran. Ibnu Al-Manzur menambahkan makna al-qasfi ay wajhin kana, yang artinya memecahkan masalah dengan cara apapun. Ini menunjukkan upaya menyelesaikan masalah secara tuntas dan dengan pertimbangan yang matang. Oke, syariah, makna dan bahasa dan kaitannya dengan kehidupan. Kata syariah memiliki makna linguistik yang kaya, berakar dari konsep sumber air. Pemahaman ini memberikan gambaran tentang bagaimana syariah menjadi esensi kehidupan bagi umat muslim, sama pentingnya dengan air bagi kehidupan, yaitu sumber kehidupan. Syariah seperti air yang mengalir, esensial bagi kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa syariah, manusia akan kehilangan arah dan kebaikan. Yang selanjutnya, jalan yang terang. Al-Quran pada Quran surat Al-Jathiyah ayat 18 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 menegaskan syariah sebagai aturan dan jalan yang terang yang harus diikuti. Selanjutnya, panduan kebahagiaan. Syariah membimbing menuju kebaikan, kemajuan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah sumber segala kebaikan. Maqasid al-syariah, definisi, terminologi, dan intisarinya adalah ketika maqasid syariah digabungkan, mereka membentuk sebuah konsep yang mendalam. Maqasid syariah ini adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi dan jalan yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maqasid asy-syariah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syariah, atau secara jalan syar'i, atau menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Inti dari maqasid asy-syariah adalah mencapai kemaslahatan umum, menghindari mafsadat, dan menempuh jalan tengah yang adil. Ini adalah panduan bagi para mujtahid dalam mengembangkan hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan zaman. Definisi maqasid syariah menurut para ulama modern. Para ulama modern memberikan definisi yang lebih komprehensif mengenai maqasid syariah, memperkaya pemahaman kita tentang tujuan-tujuan ilahi dalam setiap hukum-hukum. Yang pertama, menurut Ibnu Ashur 1393 Hijriah, tujuan syar'i untuk merealisasikan tujuan bermanfaat manusia atau memelihara kemaslahatan umum mereka secara khusus. Yang kedua, Al-Fasi 1974 Masehi, tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'i pada setiap hukum-hukumnya. Yang ketiga, Ar-Rayuni
Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan umat. Yang keempat, wahbah az-zuhaili. Makna serta sasaran yang disimpulkan pada semua atau kebanyakan hukum atau tujuan syariat dan rahasia-rahasianya. Prinsip-prinsip maqasid asy-syariah, daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat antara lain. Maqasid syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip universal yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Syatibi membaginya menjadi 3 kategori utama yang saling melengkapi dan berjenjang kepentingannya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu tahsiniyat, yang artinya hal-hal penyempurna meningkatkan kualitas hidup. Hajiyat, kebutuhan untuk meringankan beban, memudahkan pelaksanaan hukum. Daruriyat, kebutuhan mendesak esensial demi kelangsungan agama dan kehidupan. Penjelasan kategori daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Ketiga kategori maqasid syariah ini merupakan fondasi kemaslahatan umat, dengan daruriyat sebagai yang paling fundamental dan tak terbantahkan. Daruriyat adalah kebutuhan pokok dan mendesak untuk keberlangsungan agama dan kehidupan, meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaiannya menyebabkan kekacauan. Hajiyat adalah kebutuhan untuk meringankan beban dan memudahkan pelaksanaan hukum, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik, contohnya keringanan dalam ibadah saat sakit. Dan yang terakhir, tahsiniyat, yaitu adalah hal-hal penyempurna yang meningkatkan kualitas hidup dan keindahan pelaksanaan syariah, contohnya anjuran bersedekah atau berwudu. Manfaat mempelajari dan peran maqasid asy-syariah. Mempelajari maqasid asy-syariah adalah kunci untuk memahami hikmah di balik hukum Islam dan mengimplementasikannya secara relevan di akhir zaman atau di setiap zaman. Manfaat mempelajarinya di antara lain, mengungkap tujuan dan hikmah tasyri' atau penetapan hukum, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman, membantu ulama dalam berijtihad, mempersempit perselisihan antara mazhab fikih. Contoh penerapan maqasid syariah dan kesimpulannya. Penerapan maqasid syariah dapat dilihat dalam berbagai keputusan penting sepanjang sejarah Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Pengumpulan Al-Quran oleh Utsman bin Affan awalnya dilarang karena khawatir tercampur dengan sunnah. Namun setelah banyaknya penghafal Al-Quran wafat, Utsman berinisiatif mengumpulkannya demi menjaga kemurnian dan keutuhan Al-Quran, yang merupakan salah satu bentuk pemeliharaan agama, yaitu ad-din. Yang kedua, hukum kontemporer. Dalam permasalahan hukum kontemporer, tidak ada dalil jelasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Para mujtahid menggunakan maqasid syariah dikombinasikan dengan ijtihad, istihsan, dan lain-lain untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Kesimpulannya, maqasid al-syariah adalah kompas bagi hukum Islam, memastikan setiap ketetapan Allah membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi umat manusia. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip, kita dapat menjawab tantangan zaman dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.